Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Awalia Putri Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 2401050258, nomor presensi 43 dari Rombel F angkatan 2024. Saya merupakan mahasiswi semester 3 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi serta membacakan karya dari keterampilan berbahasa yang saya buat. Video ini saya buat guna memenuhi mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Petra Kristi Mulyani, SPD, MED, PhD. Baik, video kali ini saya akan mulai dengan pemaparan materi mengenai keterampilan berbahasa yang saya ambil. Keterampilan berbahasa yang saya ambil adalah puisi. Teman-teman pasti sudah banyak yang tahu mengenai puisi ya. Sebelum masuk ke dalam karya yang saya buat, saya akan mempresentasikan terlebih dahulu materi mengenai apa sih itu puisi, teman-teman. Jadi puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan perasaan, pikiran, dan gagasan penyair atau pembuat puisi itu dengan mengutamakan keindahan kata, irama, dan makna yang padat. Jadi kata-kata dalam puisi itu seringkali dipilih secara cermat dan juga kreatif, menggunakan bahasa yang figuratif, dan seringkali itu terikat oleh struktur seperti rima, matra, atau jumlah baris. Meskipun juga ada beberapa puisi yang bebas dan tidak terikat oleh aturan. Ciri-ciri utama dari puisi ada 5. Yang pertama adalah ungkapan perasaan dan juga pikiran. Jadi sebuah puisi itu berfungsi sebagai media untuk mengekspresikan emosi seperti emosi rasa sedih, rasa bahagia, rasa kegelisahan, rasa takut, atau bahkan untuk mengungkapkan rasa cinta. Setelah itu ciri yang kedua adalah bahasa yang indah dan juga padat. Jadi pemilihan kata dalam puisi itu sangat penting untuk menciptakan keindahan dan juga makna mendalam, dan juga untuk menunjukkan efek estetika yang indah atau khas gitu. Yang ketiga adalah irama dan juga rima. Jadi banyak puisi itu memiliki aturan seperti rima atau irama dan juga pola suku kata yang menciptakan musikalitas. Yang keempat, penggunaan bahasa yang figuratif. Jadi puisi itu sering menggunakan gaya bahasa kiasan seperti metafora, personifikasi, atau juga simile untuk menyampaikan makna secara lebih dalam dan juga imajinatif. Dan ciri yang terakhir adalah struktur yang khas, teman-teman. Jadi puisi itu memiliki struktur yang berbeda dari prosa seperti bait dan juga baris atau lariknya. Jenis-jenis puisi ada banyak ya, teman-teman. Beberapa di antaranya ada puisi lama, puisi baru atau puisi modern. Selain itu ada juga puisi kontemporer, puisi naratif, puisi lirik, dan juga puisi deskriptif. Baik, selanjutnya kita masuk kepada karya dari keterampilan berbahasa yang saya buat, yaitu puisi ya. Dan puisi yang saya buat itu berjudul Langkah Baru. Nah, puisi ini itu dibangun atas dasar 2 aspek utama, yaitu teori dari sastra modern, yaitu struktur fisik dan juga struktur batin. Struktur fisik ini mencakup unsur-unsur visual dan juga suara seperti baris, bait, diksi, majas, dan juga pola ritma. Puisi ini terdiri dari 8 baris dalam 2 bait, 4 baris, dengan pola rima bebas yang menekankan keluasan dan juga ekspresi. Dan pada puisi yang saya buat itu penggunaan majas personifikasi seperti mentari pagi, menyapa hati, dan juga metafora seperti pelita dalam gelap. Ini memperkaya citra dari puisi yang saya buat, sehingga puisi ini itu mampu membangkitkan imaji dan juga suasana hati bagi pembaca dan juga pendengarnya. Struktur batin merujuk pada makna dan isi puisi, meliputi tema pencarian makna hidup dari puisi yang saya buat ini.
nada harapan dan juga keberanian, serta amanat tentang pentingnya bertindak melampaui batas konvensional demi menemukan cahaya kehidupan yang lebih suci dan juga bermakna. Konsep dari karya puisi yang saya buat ini didukung oleh teori dari Susilowati dan kawan-kawannya pada tahun 2019 yang menjelaskan bahwa puisi merupakan suatu kesatuan antara struktur fisik dan juga batin, di mana unsur fisik seperti diksi dan gaya bahasa menjadi sarana yang estetis yang mengantarkan makna mendalam dan pesan moral puisi. Jadi puisi ini merupakan salah satu bagian dari drama dari kelompok saya yang isi puisi ini tuh merefleksikan pergulatan batin dari seorang tokoh Bele yang ingin melangkah keluar dari suasana desa yang tidak berkembang dan penuh dengan kenangan lama menuju sebuah perubahan hidup yang lebih berarti. Kalimat seperti mentari pagi menyapa hati ini mengandung makna awal yang penuh cahaya harapan dan juga kebaruan. Pada scene ini adalah menceritakan tentang suasana pagi hari di mana Bele baru saja bangun dari tidurnya, dan setelah itu kalimat ini juga sebagai simbol dari semangat dan juga optimisme dari seorang tokoh Bele ini. Selain itu ada juga baris seperti mencari makna, bukan sekedar melewati. Ini menegaskan bahwa hidup tidak boleh dijalani secara pasif, teman-teman, dan juga melainkan hidup itu harus aktif mencari tujuan dan juga makna sejati. Perlawanan kontradiktif antara desa yang sunyi, penuh cerita lama dengan jiwa ingin melampaui batasnya, menandai keinginan tokoh untuk keluar dari keterbatasan tradisi atau norma-norma sosial yang ada di daerahnya sendiri. Setelah itu ada simbol pelita dalam gelap yang melambangkan harapan yang ditemukan di tengah kesulitan dan ketidakpastian. Setelah itu ada kalimat langkah baru mulai kulekat yang menjadi tanda kesiapan dan keberanian mengambil aksi konkret untuk perubahan tersebut. Dan interpretasi ini sesuai dengan analisis dari Azhara pada tahun 2022 yang menekankan pentingnya tema, nada, dan amanat dalam pemahaman puisi sebagai ungkapan psikologis dan filosofis yang mendalam, serta manifestasi perjuangan dan nilai-nilai hidup dalam karya sastra. Karya puisi yang saya buat berjudul Langkah Baru ini akan saya bawakan pada video yang akan ditayangkan setelah ini. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah baru, mentari pagi menyapa hati, membawa cahaya asa yang suci. Dalam sunyi aku melangkah, mencari makna, bukan sekedar melewatinya. Desa sunyi, penuh cerita lama, namun jiwa ini ingin melampaui batasnya. Ku cari pelita dalam gelap, langkah baru mulai kulekat.